Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka Yufriani, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Ima Ramawati. Bagaimana kabar Ibu Ima? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Semoga ya. Ibu juga. Nah, hari ini kita akan melakukan praobservasi sebagai awal agar nanti kita lebih siap dan percaya diri saat melakukan supervisi ya, Bu Ima. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya, Bu? Ya, boleh Bu. Silahkan. Nah, di sini pertanyaan pertama yaitu apa tujuan yang hendak Ibu mencapai nantinya dalam proses pembelajaran? Untuk tujuan pembelajaran, karena kali ini saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan, ada dua tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, peserta didik mampu membaca peluang usaha di bidang busana, dilihat dari lingkungan sekitar maupun potensi diri sendiri. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan jenis usaha di bidang busana, baik perorangan, butik maupun konveksi. Oh, baik. Ya, ada dua tujuan yang hendak dicapai nantinya ya, Bu Ima ya. Ya. Nah, kira-kira area pengembangan apa nih yang hendak Ibu mencapai? Misalnya dalam segi apa yang hendak saya perhatikan nantinya di dalam kelas, pada bagian apanya ya Ibu bisa menjelaskan sedikit. Untuk area pengembangan, saya ingin diperhatikan pada bagian diferensiasi, Bu. Misalkan apakah saya sudah berintegrasi sesuai dengan KSE atau belum, dan apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah berdiferensiasi atau belum, baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan dalam proses pembelajaran nanti. Oh ya, berarti nanti pada proses pembelajaran yang Ibu Ima ingin perhatikan itu pada bagian ininya ya, berdiferensiasi. Iya. Oke. Diferensiasi apakah sudah terintegrasi dengan KSE atau belum ya? Oke, Bu Ima. Nah, strategi apa nih yang Ibu Ima persiapkan untuk pembelajaran nanti? Kalau untuk strategi, saya sudah mempersiapkan berupa RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi KSE atau kompetensi sosial emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok peserta didik sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Oh iya, sesuai dengan gaya belajar Bu ya. Nah, strategi pembelajarannya tadi kan katanya RPP, modul. Nah, sekarang media pembelajaran yang Ibu Ima ingin bawa ke dalam kelas itu apa? Untuk media pembelajaran, saya menggunakan video yang referensi dari YouTube, saya ambil dari YouTube, kemudian modul dan media realnya. Media real ya. Karena menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Oh iya. Oke, nah, tapi saya mau izin kasih tahu kalau nanti pas melakukan supervisi, bolehkah saya mencatat apa yang jadi catatan saya supaya nanti pas setelah melakukan observasi itu kita akan melakukan pasca observasi. Iya, boleh sekali Bu. Boleh ya. Terus kira-kira kapan ini saya bisa pembelajarannya Ibu? Hari apa jadwalnya? Kalau untuk pembelajaran saya ada di hari Selasa, itu jam pertama sampai ke-4. Yang pertama sampai ke-4 ya, berarti kita ketemu lagi di situ ya Bu ya. Siap Bu. Oke. Nah, terkait dengan praobservasi ini, apa yang Ibu Ima dapatkan setelah melakukan obrolan kita pagi ini? Setelah kita melakukan obrolan ini tadi, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak, bagaimana prosesnya. Jadi saya sudah lebih dapat persiapan lah, bagaimana strategi maupun media yang akan saya gunakan. Syukurlah, alhamdulillah ya. Berarti sisa kita lakukan observasinya minggu depan ya Bu ya, karena hari ini ya hari Selasa. Oke, sampai ketemu di hari Selasa ya Bu Ima. Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua kelas pimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang bad mood? Mungkin ada yang hari ini kurang semangat karena kesal mungkin dari sekolah, dari rumah menuju ke sekolah. Absennya? Absennya sama siapa? Sekretaris, minta tolong ke sini. Kita absen terlebih dahulu ya. Adriani, Amelia, Amna, Artika, Cornelia Aryani, sudah ini ya. Baik, banyak juga ya yang hari ini tidak hadir dikarenakan sakit ataupun izin. Jadi Ibu minta kalian jaga kesehatan. Jadi kalian bisa tetap hadir di sekolah. Kemudian sebelumnya materi yang kita bahas itu tentang wirausaha maupun kewirausahaan. Itu kan sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang peluang usaha, yaitu membaca peluang usaha, menetapkan jenis usaha di bidang busana. Nah, kemarin ini ya, Ibu sudah membagikan kuesioner yang sudah bagaimana pembelajaran yang akan kalian kalian gunakan, apakah melalui auditory, visual maupun kinestetik. Kemudian ada 3 kelompok ya. Gimana? Kelompoknya kan sudah ada sesuai dengan kuesioner. Coba sekarang kita duduknya sesuai kelompok masing-masing. Baik, sudah sesuai kelompok masing-masing? Sebelumnya Ibu jelaskan dulu tentang peluang usaha di bidang busana ya. Nah, peluang usaha di bidang busana itu bersumber dari diri sendiri, bersumber dari lingkungan, bersumber dari konsumen, pengaruh yang perubahan yang terjadi maupun informasi. Jadi nanti ada beberapa sumber yang bisa kalian dapatkan atau menjadi patokan untuk membuka usaha tersebut. Gitu ya. Misalkan seperti sumber peluang usaha dari diri sendiri itu misal hobi. Hobi itu saya itu suka menyulam atau ternyata saya suka menjahit baju busana pesta atau busana pria. Nah, nanti itu tergali dari hobi kalian ataupun keahlian yang sudah kalian dapatkan. Nah, itu termasuk untuk menentukan bagaimana peluang usaha yang akan kalian dirikan nanti. Selanjutnya seperti peluang dari lingkungan, itu pun juga termasuk di ini ya. Misalkan di sekitar sekolah kita itu apa sih yang lagi tren misal? Misal aksesoris kah, atau ternyata butik, ternyata banyak sekali pelanggan yang membutuhkan penjahit misal. Atau aksesoris, banyak anak muda yang jadi sasaran usaha kalian nanti. Jadi itu sebagai acuan kalian menentukan usaha yang akan didirikan. Baik, sesuai penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi, sekarang kita masuk di pemberian tugas. Sebelumnya ini ya, kan sudah ada kelompok auditory, visual, sama kinestetik. Kemarin sudah Ibu bagikan link di YouTube maupun di artikel-artikel yang menyangkut gambar maupun video tentang peluang usaha di bidang busana. Jadi sudah kalian perhatikan. Kemudian untuk yang kinestetik, Ibu ada contoh realnya seperti apa untuk peluang usaha di bidang busana yang pelengkap ya. Ini lena rumah tangga. Jadi bisa untuk kelompok kinestetik nanti.
Baik, ini untuk kelompok kinestetik. Ini untuk kelompok visual dan kelompok audio. Oke, kalian bisa lihat videonya maupun gambar yang sudah Ibu kirimkan linknya ya. Kalian juga bisa perhatikan yang sudah ada bentuk jadinya. Jadi, kalian bisa menentukan usaha yang akan kalian buat nanti. Sudah menentukan usahanya? Oke. Sekarang kita akan lihat presentasi dari teman kalian mulai dari kelompok jarum ya. Untuk kelompok jarum silakan presentasikan apa usaha yang akan kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jarum ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu busana konveksi, yaitu seperti pembuatan kemeja, celana, dan blus. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Beri aplaus untuk teman kalian. Berikutnya untuk kelompok benang ya. Silakan kelompok benang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok benang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu hasil dari diskusi kami adalah kami akan mendirikan usaha butik. Contohnya busana pesta, gaun, dan gamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami akan membuat peluang bisnis di lingkungan karena banyak ibu rumah tangga di lingkungan kita yang sangat senang untuk menghiasi berbagai macam alat rumah tangga. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Enam rumah tangga apa yang akan dikembangkan khususnya dari daerah Oke, silakan. Kami akan berusaha menjawabnya, yaitu lena rumah tangga yang dapat kami daur ulang. Lena rumah tangga yang dapat kami daur ulang yaitu seperti serabut kelapa yang bisa dijadikan keset. Karena di daerah kita banyak serabut kelapa yang tidak terpakai. Sekian presentasi kami, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagus sekali ya dari kelompok 3 atau kelompok meter, mereka sudah menentukan untuk usahanya yaitu lenan rumah tangga yang didapat dari daur ulang. Baik, sudah kita dengarkan presentasi dari kelompok-kelompok setiap masing-masing kelompok ya. Untuk selanjutnya, bagaimana
kalian untuk materi hari ini? Apakah masih ada kesulitan? Ada yang bisa menyebutkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Oke, Cornelia? Hari ini saya mendapat banyak pelajaran tentang busana, bukan hanya tentang pakaian, tetapi Ya. tentang linen rumah tangga, perabot-perabot lainnya bisa dibuat dengan bahan daur ulang. Ya, bagus Banyak sekali. hal yang saya dapati pada hari ini untuk menambah wawasan saya lebih terbuka, tidak hanya membuat pakaian, baju, blus, atau sebagainya, tapi bisa meluaskan ke lebih dunia selanjutnya. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah berani. Jadi benar ya yang dibilang sama Cornelia, yaitu bisnis atau peluang usaha di bidang busana itu banyak sekali. Tidak harus berupa baju, tapi bisa pelengkapnya, aksesorisnya, ataupun penunjangnya. Seperti linen rumah tangga maupun aksesoris, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan Ibu akan memberikan tugas, yaitu laporan tentang usaha yang sudah kalian tentukan. Misalkan tadi kelompok jarum konveksi atau baju-baju kemeja ataupun celana, kelompok benang dengan butik tadi, dan kelompok meter dengan linen rumah tangga. Nanti bisa kalian kumpulkan tugasnya minggu depan. Berupa file boleh, video boleh, maupun berupa artikel makalah. Jadi silahkan untuk mempersiapkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, silahkan Ketua Kelas pimpin berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baik, semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Ima, tadi kita sudah melakukan observasi di kelas. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi, karena kemarin kan kita sudah melakukan pra dan observasinya. Sekarang sisa pasca observasi. Nah, tujuan kita melakukan pasca observasi ini untuk merefleksi hasil observasi dan memperoleh umpan balik nantinya ya. Bagaimana perasaan Ibu Ima tadi setelah observasi? Alhamdulillah setelah melakukan observasi dengan pembelajaran tadi berjalan dengan baik. Baik ya. Iya. Boleh saya nanti ini mengajukan beberapa pertanyaan terkait hasil observasi kita tadi di kelas, Bu Ima ya. Iya. Siap. Area pengembangan apa saja yang Ibu Ima lakukan di kelas tadi? Area pengembangannya. Untuk yang di kelas tadi, saya harapkan perangkat yang sudah saya buat itu dapat sesuai dengan aspek yang harus saya capai, yaitu aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemarin pas pra observasi itu kita ingin fokus pada berdiferensiasinya ya, Bu Iya. Ima. Nah, terus apa saja yang hambatan yang Ibu Ima dapatkan di kelas tadi? Kalau melihat dari aktivitas tadi, sepertinya ada beberapa siswa yang memang kurang aktif ya. Ada beberapa siswa yang tidak fokus pada saat pembelajaran. Tidak fokus itu dari segi apanya Ibu Ima mengatakan tidak fokus? Kan sudah saya bagi per kelompok. Ada anak yang dari kelompok itu ada anak yang memang aktif sekali, tapi ada juga anak yang sepertinya dia kurang fokus dari diskusi kelompoknya. Fokus ya, berarti masih ada beberapa anak yang kurang fokus. Nah, kira-kira kenapa anak tersebut tidak fokus, Bu Ima? Apakah ada solusi yang dapat
atau yang lebih bisa Ibu Ima lakukan nanti untuk pembelajaran berikutnya kan? Kalau untuk ini, sepertinya tadi anak-anak kan agak sedikit bosan ya. Mungkin karena ya di jam-jam kritis seperti itu anak-anak biasanya kurang lah fokusnya. Jadi mungkin kedepannya bisa saya selipkan ice breaking atau game-game yang bisa membangkitkan kesadaran mereka untuk pembelajaran. Ya, berarti kurang dalam hal ice breaking ya Bu Ima ya. Iya. Berarti anak-anaknya kurang konsentrasi, ada beberapa anak yang kurang konsentrasi. Nah, setelah tadi kita berbincang-bincang Bu Ima, apalagi nih yang ingin Ibu Ima kembangkan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya? Jadi di dalam ini pembelajarannya nanti akan lebih banyak kita tadi dengan ice breaking, yaitu untuk menciptakan kesadaran siswa agar fokusnya lebih bertambah lagi di pembelajaran. Oke, nah menurut pengamatan saya setelah melakukan observasi tadi itu memang ada beberapa anak yang kurang ikut berpartisipasi dalam kelompok ya, mungkin pengaruh anaknya bosan atau pengaruh anaknya sudah ada yang teman yang melaksanakan jadi dia bermasa bodoh. Berarti nanti lain kali lebih memperbanyak ice breaking, itu betul, dan memperbanyak mindfulness-nya. Terus lebih memperhatikan manajemen kelasnya agar tidak terjadi lagi yang tidak fokus seperti itu, Bu Ima. Oke, Bu Ima, berarti kapan ini mau melakukan rencana tindak lanjut Bu Ima tadi ini? Kalau untuk rencana tindak lanjutnya masih tetap di jadwal saya di hari Selasa minggu depan ya Bu. Ya. Hari Selasa di kelas 11 TB 11 busana. jam 11 tata busana jam pertama. Jam pertama sampai jam keempat atau jam kelima ya. Apakah selama melakukan proses apakah sebelum nanti melakukan tindak lanjut ini apa Bu Ima memerlukan bantuan, misalnya dibantu oleh rekan sejawat atau gimana? Oh ya, kebetulan ini kan saya masih perlu bimbingan untuk RPP, perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Jadi mungkin nanti saya minta bantuan sama Ibu. Ya boleh. Berarti kapan ini kita mau mencoba ini membuat perangkat berdiferensiasi? Kalau saya secepatnya itu besok ya, boleh besok. Ya. Oke, berarti hari ini kita sudah melakukan pasca observasi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Ima. Ya, sama-sama Bu. Dan sekarang mana tahu ada tanggapan dari Pak pengajar praktik atau masukan-masukan? Ya, secara keseluruhan saya nilai tadi hampir dari 8 prinsip ini sudah dilakukan. Cuma itu saja tadi kalau memberikan menagih sebuah kesepakatan komitmen itu sebaiknya dari coachnya yang memberikan usulan supaya itu menjadi tanggung jawabnya coach. Gitu ya. Karena beda itu ketika misalnya kita yang kasihkan putuskan waktunya dengan coach yang putuskan waktunya, beda rasa tanggung jawabnya. Pasti beda rasa tanggung jawabnya. Ketika coach sendiri yang menentukan waktunya kapan, tanggung jawabnya itu beban beratnya itu ada sama coach. Gitu. Nah, begitu juga sama dengan anak-anak. Kalau kita yang selalu berikan hari ini begini ya, pasti anak-anak juga biasa lupa karena dia rasa bukan sebuah tanggung jawabnya. Hanya diinstruksikan begitu. Tapi kalau anak yang diminta kapan, minta dia bertanggung jawab atas apa yang dia janjikan gitu. Terima kasih Pak Peti. Nah, saya tanya kembali ini Bu Ima, kapan kira-kira mulainya? Ya, karena besok juga kosong, jadi mulai besok saya bisa untuk dibimbing, siap untuk dibimbing. Besok jam berapa? Jam 7, karena biasa kan 7? Jam 7 pagi. Jam 7 karena kan masuk sekolah juga jam 7. Terima kasih juga waktu yang dari Pak Petik dan Bu Ima sudah melakukan pasca observasi hari ini.